bisa Allah jadi cek ulang bahwa dosa selain syirik itu ada diampuni. Tapi kalau dosa syirik dan satu orang itu meninggal dan syirik itu tidak akan diampuni. Padahal tadi saya sebutkan di awal, kita sudah berlapar-lapar puasa, kita sudah berlapar sholat tarawih, sholat tahajud, kita sudah banyak menghabiskan harta kita untuk sedekah, untuk naik haji bahkan gitu ya, haji muroda lagi. Tetapi kalau kita meninggalkan bakat syirik akbar, hangus semua amal yang kita lakukan hari. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 72, yang artinya sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan padanya surga dan tempatnya yang neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Jadi ini lebih jelas lagi bahwa Allah tidak akan mengampuni, jadi tidak ada yang bisa menolong lagi. Allah sudah berkehendak, ini Allah yang diduakan itu Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita. Kita menduakan Allah. Nah, nanti Allah dulu repot itu lagi. Lalu surah yang ketiga yang sudah cukup familiar mungkin di telinga kita, yang sering kita dengar, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 6. Ini saya bacakan Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat. Cukup 3 dalil dari Al-Quran ini menjadikan kita seharusnya menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, dosa syirik itu diampuni apabila kita bertaubat, taubatan nasuha, dan kita meninggalkannya dalam keadaan sudah bertaubat. Ini ada dalilnya juga, akan saya bacakan, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi syirik itu termasuk yang melampaui batasnya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita sudah bersyirik, dosa kita sebanyak pun di lautan, tetapi kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu lebih besar lagi dari dosa-dosa yang terakhir. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha mengampuni banyak. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, kedoliman apapun yang pernah kita lakukan, dan dosa kita sebanyak pun dilakukan, dan banyak lagi, tetapi rahmat Allah senantiasa lebih besar apabila kita bertaubat nasuha dan memperbaiki semuanya dan tidak mengulangi semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ngersani di media sosial, sekarang sudah banyak sekali ragam kesyirikan, dan itu kental dengan nuansa khurafat, bid'ah, tahayul. Syirik itu kental, melekat dengan budaya-budaya ini. Awal-awalnya gitu, khurafat itu percaya hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu nanti ke tahayul, ke bid'ah, lalu sudah terjun ke syirik dan terjebak ke dalam syirik. Nah, ini ada pesan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa syirik itu adalah perbuatan dosa yang seumpama seperti seekor semut yang berada di atas batu hitam di dalam malam yang kelam gitu. Wis nek pertengahan
bermakul orang, semut orang, orang kok. Tetapi semua itu ada, tetapi dosa syirik itu ada. Gambarnya seperti itu ya Bapak sekalian. Maka kita harus hati-hati sekali dalam mengamalkan segala sesuatu, harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain dari Al-Quran dan hadis, bukan cara repot-repot itu ya. Gak usah mengadakan, gak usah memperbaharui, gak usah ngomong ya. Selain Al-Quran dan Sunnah tidak usah diamalkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik akbar, karena semuanya akan merepotkan kita nanti. Bahkan syirik akbar akan menghapuskan semua amal-amal yang pernah kita lakukan. Sudah haji, sudah beramal soleh banyak, puasa Ramadan tidak pernah absen, sedekahnya luar biasa, tetapi kalau kita tergelincir dalam perbuatan syirik akbar, maka amal-amal itu kan harus sia-sia. Bapak yang dirahmati Allah, mohon nanti kita evaluasi apa yang sudah kita amalkan, kita jaga amalan-amalan itu jangan sampai kita terjebak, kita tergelincir dalam amalan-amalan yang termasuk dalam syirik, dari syirik asgar apalagi syirik akbar ya. Jadi kalau kita ziarah kubur, niatnya harus lillahi ta'ala, kita niatkan agar kita senantiasa mengingat mati dan kita mendoakan yang sudah dikubur, bukan kita meminta kepada yang sudah dikubur. Bahkan di makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi itu ada askar-askar yang senantiasa mengawasi para jamaah yang lewat itu. Jangan sampai nanti walaupun Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat, tapi tidak boleh berlebihan dalam nanti berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah di Indonesia ini apalagi makam-makam yang bukan Nabi gitu. Itu makam-makam itu banyak dikeramatkan. Ada yang mengaku ya Bapak, membawa kiswahnya, tutupnya makam Nabi Muhammad. Bahwa ada cium-cium gitu. Sebenarnya kalau kita ketahui ya, makam Nabi itu tidak pernah dibuka, baik. Itu temboknya berlapis-lapis, kiswahnya tidak pernah dibagi-bagikan, tidak pernah. Yang dapat kiswahnya, tutupnya makam Nabi itu di Shopee itu banyak, di toko Shopee itu banyak. Jadi hampir percaya gitu kalau di Indonesia ada yang membawa kiswahnya, tutupnya makam Nabi Muhammad terus dicujung itu, dan saya hampir percaya. Tidak. Dari pemerintah Arab Saudi sendiri tidak pernah membagi-bagikan itu. Kok orang Indonesia sampai jauh dulu yang jauh kampus ini. Ada lagi yang jauh, ada yang rambutnya itu dapatnya dari mana? Sedangkan Nabi Muhammad dikubur sudah tidak pernah dibongkar lagi, dapat rambutnya dari mana? Jadi kita dalam beragama ini harus berdasarkan yang jelas itu. Yang jelas-jelas mawon Al-Quran, Al-Hadis sama. Yang belum jelas belum usah diikuti gitu. Karena nanti akan merepotkan kita. Kita sudah repot-repot beribadah, tetapi apalagi kita nanti bisa hangus dalam sekejap. Bapak yang dari mata Allah, maka jadikanlah Al-Quran dan Al-Hadis satu-satunya referensi kita dalam beribadah ini. Kemarin kita sampaikan bahwa Al-Quran itu ada tiga nama, Al-Huda, Al-Quran, dan As-Sifat. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah akan pasti kita mudah petunjuk dan Furqan membedakan yang hak dan yang batin. Kita juga mendapatkan sifat sebagai obat apapun, obat dari kegalauan hati kita, obat penyakit fisik bahkan ya. Rasulullah saling melihat para sahabat yang membaca Al-Quran. Bapak yang dari Allah, semoga Ramadan ini akan mengubah kita menjadi insan yang lebih bertakwa, takut, dijauhkan kita dari amalan-amalan syirik yang bisa menghapuskan amalan-amalan kita.
adalah mengikuti kajian-kajian yang jelas sanatnya itu ya. Yang jelas sanatnya maksudnya gimana? Yang dibahas itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang cerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal, nanti dicerna dulu, ditanyakan kepada ustaz-ustaz kita. Ada Ustaz Misbah, Ustaz Umar Said Rawata, ada Pak Medi, ada Pak Azin. Pak Azin lewat dengan cerita tentang orang yang bisa terbang ini kalau masuk Jawa, nanti tanyakan Pak Azin. Pak Azin jawab cerita. Aku langsung percaya ya, orang yang ngakunya kebal dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bukan kebal, Bapak Ibu sekalian. Sahabat-sahabat Nabi itu berperang bahkan mencari syahid. Kok ini ada orang yang mencari ilmu kebal? Itu menyalahi sunatullah. Nah, monggo ditanyakan kepada yang lebih tahu tentang agama ini. Banyak ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ini sudah hampir berbuka puasa, waktu yang sangat mustajab. Monggo kita lanjutkan doa-doa terbaik kita. Sedikit yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian dan semoga menjadi pengingat untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semua membaca bismillah dan tidak ada batu kamu.